Tahukah kamu bahwa Gunung Merapi bukan sekedar gunung berapi paling aktif di Indonesia? Di balik semburan lavanya, tersimpan perjanjian terlarang yang diwariskan sejak zaman Kerajaan Jawa kuno. Masyarakat percaya Merapi adalah gerbang dunia gaib yang dijaga oleh sosok penjaga paling ditakuti. Namanya tak boleh disebut sembarangan, pantang ditantang, dan tidak pernah memaafkan kesombongan manusia. Konon, setiap letusan bukan sekedar bencana, melainkan peringatan bagi mereka yang melanggar janji dengan alam. Halo sahabat kisah Nusantara. Selamat datang kembali di channel yang menghadirkan cerita rakyat, legenda mistis, dan kisah terlarang dari berbagai penjuru Indonesia. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tetapi menyelami pesan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Sebelum kita melanjutkan kisah malam ini, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan video ini agar warisan cerita Nusantara tetap hidup dan dikenal generasi mendatang. Sejak jauh sebelum peta dan catatan sejarah ditulis, Gunung Merapi telah berdiri sebagai penjaga sekaligus pengingat bagi manusia. Ia bukan hanya gunung berapi paling aktif, tetapi juga dipercaya sebagai makhluk hidup yang bernapas, mengawasi, dan menilai tingkah laku manusia di sekitarnya. Bagi masyarakat Jawa kuno, Merapi bukan sekedar tumpukan batu dan lava, melainkan poros keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun perlahan dan angin berembus membawa bau belerang, warga sekitar percaya bahwa Merapi sedang terjaga. Gunung ini memang terlihat diam, namun sesungguhnya tidak pernah benar-benar tidur. Di perutnya, api terus menyala, dan di alam tak kasat mata, para penjaga terus berjaga menjalankan tugasnya. Leluhur Jawa meyakini bahwa Merapi adalah bagian dari garis lurus sakral yang menghubungkan gunung, keraton, dan laut selatan. Garis ini bukan sekedar simbol geografis, melainkan jalur spiritual, tempat energi besar mengalir. Jika salah satu titik terganggu, maka keseimbangan seluruh wilayah akan ikut terancam. Karena itulah, segala perilaku manusia di sekitar Merapi harus dijaga dengan penuh kesadaran dan rasa hormat. Banyak kisah turun-temurun menyebutkan bahwa Merapi mampu merasakan niat manusia. Ketika manusia hidup selaras dengan alam, gunung akan tenang. Namun saat keserakahan, kesombongan, dan pelanggaran adat mulai terjadi, Merapi perlahan menunjukkan tanda-tandanya. Suara gemuruh kecil, getaran halus, hingga mimpi-mimpi aneh yang dialami para sesepuh dianggap sebagai bahasa peringatan. Merapi tidak pernah meletus tanpa sebab, begitu kata para tetua. Setiap semburan api diyakini sebagai pesan agar manusia kembali mengingat batasnya. Gunung ini tidak kejam, namun juga tidak pernah ragu untuk menegur. Ia mengajarkan bahwa alam bukan milik manusia sepenuhnya dan bahwa setiap langkah di tanah sakral selalu diawasi oleh kekuatan yang jauh lebih tua dari peradaban itu sendiri. Di balik keagungan Gunung Merapi, tersimpan sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh para raja, sesepuh, dan penjaga adat sejak zaman Jawa kuno. Rahasia itu adalah perjanjian gaib, sebuah ikatan tak tertulis antara manusia dan kekuatan alam yang bersemayam di Merapi.
Perjanjian ini tidak pernah diumumkan secara terbuka, namun diwariskan melalui laku, simbol, dan tradisi yang dijaga dengan penuh kehati-hatian. Konon, pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan Jawa, para penguasa menyadari bahwa Merapi bukanlah gunung biasa. Letusannya yang dahsyat mampu menghancurkan, namun juga menyuburkan tanah. Dari kesadaran itulah lahir sebuah kesepakatan sakral. Manusia boleh hidup dan memanfaatkan alam Merapi selama tidak melampaui batas yang telah ditentukan. Isi perjanjian itu sederhana, namun berat untuk dilanggar. Manusia dilarang bersikap sombong di hadapan gunung, dilarang merusak hutan tanpa izin adat, dan wajib menjaga keselarasan hidup. Setiap ritual, sesaji, dan doa bukanlah bentuk penyembahan, melainkan tanda penghormatan kepada kekuatan yang menjaga keseimbangan alam. Namun perjanjian ini disebut terlarang karena tidak semua orang berhak mengetahuinya. Hanya mereka yang dianggap siap secara batin yang boleh mempelajarinya. Kesalahan paling fatal bukanlah ketidaktahuan, melainkan pengingkaran dengan sengaja. Mereka yang mengetahui larangan tetapi tetap melanggarnya, diyakini akan menerima teguran langsung dari Merapi. Para tetua percaya, ketika perjanjian dilanggar, gunung tidak langsung murka. Ia memberi tanda-tanda halus terlebih dahulu. Hanya jika peringatan itu diabaikan, Merapi akan berbicara dengan bahasa yang lebih keras, melalui getaran tanah, awan panas, dan semburan api. Bukan sebagai hukuman semata, melainkan sebagai cara alam mengembalikan keseimbangan. Perjanjian ini mengajarkan bahwa hidup berdampingan dengan alam bukanlah tentang keberanian menaklukkan, tetapi tentang kebijaksanaan menjaga. Dan selama manusia masih mengingat perjanjian itu, Merapi akan tetap menjadi penjaga, bukan ancaman. Di balik kabut pekat yang menyelimuti lereng Gunung Merapi, tersembunyi sebuah keberadaan yang namanya jarang diucapkan dengan lantang. Masyarakat percaya, menyebutnya sembarangan sama saja dengan memanggil perhatiannya. Ia dikenal bukan sebagai makhluk jahat, melainkan sebagai penjaga tertinggi, penguasa tatanan gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sosok penjaga Merapi digambarkan memiliki wujud yang berubah-ubah. Kadang ia menampakkan diri sebagai pria tua berpakaian sederhana, berjalan perlahan di tengah kabut dengan tatapan tajam yang seolah menembus batin. Namun di waktu lain, ia hanya hadir sebagai energi, getaran dingin yang membuat bulu kuduk meremang dan langkah manusia terhenti tanpa alasan jelas. Kehadirannya jarang terlihat, tetapi selalu terasa. Para sesepuh meyakini bahwa penjaga Merapi bukanlah makhluk tunggal. Ia adalah pemimpin dari pasukan tak kasat mata yang menjaga wilayah gunung, hutan, sungai, hingga puncak tertinggi. Setiap sudut Merapi memiliki penjaga masing-masing, dan semuanya tunduk pada satu perintah, menjaga keseimbangan alam dan menegur manusia yang melampaui batas. Banyak kisah beredar tentang pendaki atau orang yang memasuki wilayah Merapi dengan niat buruk. Mereka yang datang dengan kesombongan, ucapan kasar, atau niat merusak, sering mengalami kejadian ganjil. Ada yang merasa diawasi sejak langkah pertama. Ada yang tiba-tiba kehilangan arah meski jalur sudah dikenalnya. Dan ada pula yang mendengar suara langkah mengikuti di belakang, padahal saat menoleh, tak ada siapapun. Penjaga Merapi dipercaya mampu membaca niat manusia. Ia tidak menghukum tanpa sebab,
Bagi mereka yang datang dengan hati bersih dan sikap hormat, gunung terasa ramah, udara sejuk, langkah terasa ringan, dan perjalanan berjalan lancar. Namun bagi mereka yang meremehkan kesakralan Merapi, suasana berubah drastis. Kabut turun mendadak, angin berputar aneh, dan rasa takut muncul tanpa alasan yang jelas. Yang paling ditakuti bukanlah kemarahan penjaga, melainkan teguran halusnya. Teguran yang membuat seseorang tersesat hanya beberapa meter dari jalur, atau membuat waktu terasa berjalan tidak wajar. Malam seakan tak berakhir, sementara suara alam terdengar asing dan menekan batin. Banyak yang akhirnya sadar, berlutut dan memohon izin untuk pergi. Dan saat itulah, jalan pulang perlahan terbuka. Konon penjaga Merapi tidak mencari korban. Ia hanya menuntut satu hal, rasa hormat. Selama manusia ingat bahwa gunung bukan milik siapapun, selama itu pula penjaga akan tetap diam di balik kabut, menjalankan tugasnya dengan tenang. Namun ketika batas dilanggar, ia tidak ragu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih tua, lebih bijak, dan lebih berkuasa dari kesombongan manusia. Masyarakat di lereng Gunung Merapi percaya gunung tidak pernah marah tanpa peringatan. Jauh sebelum letusan besar terjadi, alam selalu berbicara lebih dulu melalui isyarat yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang peka dan mau mendengar. Tanda-tanda ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang menakutkan, justru seringkali hadir secara halus, nyaris tak disadari oleh manusia modern. Pada malam-malam tertentu, warga sering mendengar suara gemuruh lirih dari dalam gunung. Bukan suara ledakan, melainkan seperti nafas berat dari perut bumi. Kadang disertai getaran kecil yang terasa di telapak kaki, seolah tanah sedang mengingatkan bahwa ada kekuatan besar yang tengah bergerak. Para sesepuh menyebutnya sebagai gunung sedang berdehem. Tanda lain yang paling sering diceritakan adalah turunnya hewan-hewan gunung secara bersamaan. Rusa, monyet, bahkan burung-burung meninggalkan habitatnya dan bergerak ke wilayah yang lebih rendah. Bagi warga tua, pemandangan ini bukanlah hal biasa. Hewan dipercaya lebih peka terhadap perubahan alam dan kehadiran energi gaib. Ketika mereka pergi, itu berarti gunung sedang tidak bersahabat. Tak jarang pula muncul kisah tentang suara gamelan atau tembang Jawa yang terdengar di tengah malam. Suaranya lembut namun menusuk batin, seakan datang dari arah puncak atau hutan lebat. Saat dicari, suara itu menghilang begitu saja. Mereka yang pernah mendengarnya mengatakan bahwa malam itu terasa berbeda, lebih berat, lebih sunyi, dan penuh tekanan yang tak terlihat. Para penjaga adat juga sering mengalami mimpi-mimpi aneh menjelang tanda murka Merapi. Dalam mimpi itu, mereka melihat gunung diselimuti cahaya merah, atau sosok tak dikenal berdiri di puncak sambil memalingkan wajah. Mimpi tersebut dianggap sebagai pesan langsung, bukan sekedar bunga tidur. Karena itu, ritual dan doa segera dilakukan sebagai bentuk permohonan agar peringatan tidak berubah menjadi bencana. Namun yang paling menakutkan adalah perubahan suasana yang terjadi tanpa sebab jelas. Udara tiba-tiba terasa panas meski malam,
Angin berhenti bergerak dan keheningan terasa menekan dada. Orang-orang menjadi gelisah, anak-anak menangis tanpa alasan, dan binatang ternak sulit dikendalikan. Dalam keheningan itulah, masyarakat percaya bahwa penjaga Merapi sedang berjalan mengelilingi wilayahnya. Sayangnya, tidak semua peringatan diindahkan. Ada kalanya manusia mengabaikan tanda-tanda tersebut, menganggapnya sebagai kebetulan atau cerita lama yang tak lagi relevan. Dan ketika peringatan terus diabaikan, Merapi tidak punya pilihan selain berbicara dengan cara yang paling keras. Bukan karena amarah, melainkan karena keseimbangan alam telah terganggu dan harus dipulihkan, apapun resikonya. Dalam setiap legenda yang diwariskan turun-temurun, selalu ada kisah tentang manusia yang memilih untuk melanggar batas. Di sekitar Gunung Merapi, cerita-cerita itu diceritakan dengan suara pelan, seolah menyebutnya terlalu keras dapat mengundang kembali kejadian yang sama. Mereka adalah orang-orang yang datang dengan niat menantang, bukan menghormati, dan menganggap Merapi hanya sebagai gunung tanpa jiwa. Ada kisah tentang mereka yang menebang pohon sembarangan di wilayah yang dianggap sakral. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Gunung tetap diam, langit cerah, dan pekerjaan berjalan lancar. Namun malam harinya, suara-suara aneh mulai terdengar. Angin berputar tanpa arah, langkah kaki seolah mengikuti, dan rasa takut menyelimuti tanpa sebab. Keesokan paginya, jalan yang mereka kenal tiba-tiba berubah asing, membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Sebagian orang mengalami sakit mendadak tanpa penjelasan medis. Tubuh melemah, pikiran kacau, dan mimpi-mimpi buruk datang bertubi-tubi. Para tetua mengatakan itu bukan penyakit biasa, melainkan teguran halus agar manusia sadar telah melanggar janji yang tak terlihat. Jika teguran itu diabaikan, hukuman dipercaya akan datang dalam bentuk yang lebih nyata. Ada pula cerita tentang orang yang meremehkan ritual adat dan berkata kasar di puncak Merapi. Tak lama setelah turun, hidupnya dipenuhi kesialan. Usaha runtuh, hubungan hancur, dan ketenangan batin menghilang. Bagi masyarakat setempat, semua itu bukan kebetulan, melainkan rangkaian peringatan yang tersusun rapi. Namun hukuman paling berat bukanlah penderitaan fisik, melainkan hilangnya arah hidup. Merapi dipercaya tidak membunuh tanpa alasan. Ia memberi kesempatan bagi manusia untuk menyadari kesalahannya. Banyak yang akhirnya kembali ke gunung, memohon maaf, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dan ketika janji itu tulus, perlahan hidup mereka kembali menemukan jalannya. Legenda ini mengingatkan bahwa Gunung Merapi bukan musuh manusia. Ia adalah penjaga keseimbangan yang tegas namun adil. Hukuman bukanlah bentuk kebencian, melainkan cara alam mengajarkan batas dan tanggung jawab kepada mereka yang lupa diri. Legenda Gunung Merapi bukan sekadar cerita lama yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ia adalah pengingat abadi bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam, bukan di atasnya. Setiap larangan, ritual, dan peringatan yang diwariskan leluhur bukanlah mitos kosong, melainkan cara bijak untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan dan kekuatan yang tak terlihat. Gunung Merapi mengajarkan bahwa kesombongan, ketamakan, dan sikap meremehkan alam hanya akan membawa kehancuran. Sebaliknya, rasa hormat,
kesadaran akan batas, dan kerendahan hati akan menjaga manusia tetap selamat. Alam selalu memberi tanda sebelum berbicara dengan keras, tinggal apakah manusia mau mendengarnya atau tidak. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya memberi rasa merinding, tetapi juga membuka kesadaran kita tentang pentingnya menghargai warisan leluhur dan alam Nusantara. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar lebih banyak kisah Nusantara dapat terus hidup dan dikenang. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video kisah Nusantara berikutnya. Karena tidak semua legenda boleh dilupakan dan tidak semua larangan boleh dilanggar.